Intelijen Indonesia mahir spionase karena mendapat pelatihan dari Mossad Israel, CIA hingga Kekaisaran Jepang. Sepak terjang intelijen Indonesia sebagai aktor di balik layar sudah tak diragukan lagi. Entah itu agen intelijen Indonesia dari sipil maupun militer, semuanya punya sepak terjang mengagumkan. Operasi intelijen Indonesia termasuk gila jika dibandingkan negara Asia lainnya. Salah satu aksi intelijen Indonesia ialah perwira militer bernama Benny Murdani yang sayang kisahnya dilewatkan. Usai Orde Lama tersingkir, Benny ditugasi Presiden Soeharto membawa 2.000 pucuk AK-47 ke Afghanistan. AK-47, sisa operasi Trikora ini rencananya akan diberikan ke pejuang Taliban yang tengah bertempur melawan Uni Soviet karena menjajah Afghanistan. Benny diperintahkan membawa senjata itu ke Pakistan lebih dulu. Inter-Services Intelligence ISI Pakistan mengadakan kontak dengan intelijen Indonesia menyatakan kesediaannya menyalurkan bantuan senjata itu ke Afghanistan. Pertemuan itu membahas permintaan para pejuang Afghanistan dan intelijen Pakistan untuk penyediaan logistik, obat-obatan, dan persenjataan dari Indonesia buat pejuang Afghanistan, kata Marsekal Madya Purn Teddy Rusdi dikutip dari buku Benny Murdani yang belum terungkap. Setelah menemukan jalan pengiriman, intelijen Indonesia menyusun operasi Babut Mabur untuk mengirimkan 2.000 senjata ini. 2 batalion pejuang Afghanistan dipersenjatai oleh AK-47 Indonesia kala itu. Cara pengiriman rupanya cukup sederhana. Langkah pertama, Indonesia harus menghapus nomor seri senjata agar jadi bodong alias ilegal. Gelombang pertama pengiriman senjata dilakukan pada tahun 1981. Semua senjata dimasukkan dalam peti kemas dengan lambang palang merah supaya diduga bantuan obat-obatan. Memang bagian atas peti itu berisi obat-obatan, tapi di bawahnya terselip AK-47 dengan amunisinya. Maskapai pelita air dengan Boeing 707 diperintahkan mengangkut senjata ini ke sebuah bandara di Pakistan yang tak disebutkan lokasinya. Di sana intelijen Pakistan menyediakan 20 truk untuk mengangkut senjata-senjata ini dan menyerahkannya ke pejuang Afghanistan. Kisah di atas baru segelintir operasi yang dilakukan intelijen Indonesia. Belum lagi operasi intelijen dalam negeri pernah di mana Sandi Yuda Kopassus menyusup ke lingkaran inti Komando Atas Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Personel Kopassus ini sampai mendapat tugas mengawal keselamatan keluarga Komandan GAM dari kejaran pasukan TNI. Aneh bukan? Bahkan pasukan reguler TNI yang mengejar tak tahu bahwa ada kawannya yang jadi target mereka. Tapi ini terpaksa dilakukan agar informasi paling rahasia milik GAM sampai ke telinga pembuat keputusan pemerintah Indonesia termasuk ke kuping Presiden. Sejarah berdirinya Badan Intelijen Indonesia rupanya berliku. Indonesia tak serta-merta punya badan intelijen tanpa personel terlatih sebelumnya. Ialah seorang pemuda bernama Zulkifli Lubis yang mendirikan Badan Intelijen Indonesia, BIN. Lubis awalnya merupakan lulusan terbaik Sekolah Intelijen Militer Nakano milik Kekaisaran Jepang yang didirikan pada tahun 1943 di Tangerang, Banten. Lulus dari Nakano, Lubis ditugaskan di Pusat Intelijen Jepang di Singapura. Sebuah prestasi tersendiri bagi Lubis. Seorang pribumi Indonesia yang punya peran strategis bagi kemenangan pasukan Jepang di Asia Tenggara. Dari sinilah Lubis belajar banyak bagaimana menjadi agen intelijen profesional. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menarik Lubis untuk mendirikan organisasi intelijen. Maka dengan izin Presiden Soekarno, Lubis mendirikan badan istimewa yang menjadi cikal bakal BIN sekarang. Singkat cerita, Badan Istimewa diganti namanya menjadi Biro Informasi Angkatan Perang, BISAP. BISAP inilah yang mendapat pelatihan dari agen CIA di Pulau Saipan, Filipina. Ketika Orde Baru menyingsing, intelijen Indonesia gantian mendapat pelatihan dari Mossad Israel di Jatinegara, Jakarta Timur. Mossad mengajari intelijen Indonesia untuk memberangus agen negara asing termasuk dari Uni Soviet. Patut diakui intelijen Indonesia memang terkenal kondang di dalam maupun luar negeri. Bukan cuma hanya bisa menyamar jadi tukang bakso di depan rumah target. Asteris.